Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat anggrek. Kita bertemu lagi di channel Taman Arjuno, tempat kita bersama-sama bisa sharing, berbagi ilmu tentang tumbuhan khususnya anggrek. Untuk siang hari ini kita akan coba fokus bahas tentang aklimatisasi, yaitu proses menanam benih anggrek dari dalam botol ke pot seedling. Baik, seperti biasanya kita perlu menyiapkan alat-alatnya dulu ya, alat-alat untuk aklimatisasi. Yang pertama adalah kita butuh media. Di channel sebelumnya, di saluran sebelumnya pernah kita bahas tentang media, beberapa macam media tanam anggrek. Untuk kali ini yang kita rekomendasikan untuk menanam anggrek, benih anggrek dari dalam botol, yang pertama adalah moss putih dan moss hitam. Bedanya apa? Sama-sama moss. Moss ini lumut, jadi moss putih ini lumut, berasal dari habitat awalnya dari Chili. Kalau yang ini biasa dikatakan moss hitam, tapi sebenarnya dia adalah akar kadaka. Kalau ini dari Jawa banyak, dari akar-akar tumbuhan kadaka. Setelah media, kita juga butuh pot. Kita butuh pot yang ukuran 1,5 inci. Ini ukuran 1,5 inci. Potnya bisa macam-macam, bisa bentuk seperti ini, yang biasa dipakai juga semacam flexible cup. Ukurannya 1,5 inch. Bahannya boleh macam-macam, tapi ukurannya jangan lebih dari 1,5 inci. Media, pot, kemudian kita juga butuh tray. Kemudian selanjutnya kita juga butuh spidol. Spidol nanti akan menandai ID atau identitas dari benih di dalam botol, karena setiap benih itu pasti ada ID card-nya, ID-nya. Nanti ID-nya ini jangan sampai lepas sehingga masih tetap lekat baik di botol maupun di potnya. Kemudian selanjutnya adalah ini bisa pakai pinset ya. Ini pinset untuk mengeluarkan benih dari dalam botol. Bisa juga pakai kawat. Kawat kurang lebih sepanjang 30 cm. Kawatnya jangan terlalu kecil ya, juga jangan terlalu yang besar. Nanti kawatnya di ujungnya ditekuk seperti ini. Kemudian selanjutnya kita juga butuh tempat air, 2 tempat air untuk bilas. Yang satu, yang selanjutnya adalah kita butuh kertas sebagai tempat meniriskan. Baik, kita langsung saja kita praktek aklimatisasi. Jadi kenapa anggrek itu harus diaklimatisasi? Anggrek itu benihnya tidak memiliki cadangan makanan sendiri. Jadi kalau misalnya beda dengan tanaman lainnya, misalnya kalau kita makan salak, di dalam buah salak itu ada biji salak. Lah, biji salak itu nggak usah pakai harus dalam botol, dia taruh saja di tanah, dia bisa tumbuh secara sendiri, mandiri. Karena apa? Biji salak memiliki cadangan makanan sendiri, tapi tidak dengan anggrek. Biji anggrek tidak punya makanan sendiri. Di habitatnya dia dibantu oleh jamur-jamur mycorrhiza dan sebagainya, tapi ketika tidak di habitatnya, dia harus dimasukkan dulu ke dalam sebuah tempat yang steril di dalam botol. Nah, aklimatisasi ini adalah sebuah proses penyesuaian atau adaptasi dari yang awalnya dia tumbuh dalam lingkungan yang steril, dia
dipindah ke lingkungan yang bebas seperti ini. Itu adalah aklimatisasi. Baik, dari dalam botol kita yang pertama, nah ini ciri-ciri dari benih anggrek yang bagus. Benih anggrek yang bagus, ciri-cirinya yang pertama adalah dia sudah memiliki akar yang bisa kita lihat dari luar, itu akarnya tumbuh dengan bagus. Kemudian tinggi anggrek juga sudah cukup besar, artinya dia sudah sampai nyentuh ke botol bagian atas. Karena kalau misalnya benih ini masih terlalu pendek dan akarnya masih terlalu sedikit, khawatirnya dia tidak bisa melewati proses adaptasi dengan baik. Nah, ini ciri-cirinya seperti ini dan rata. Jadi kalau misalnya Anda ketemu sebuah botol anggrek yang besar 1, 2, 3 tapi yang lainnya kecil, nah itu ciri-ciri dari pertumbuhan yang tidak merata. Lebih disarankan yang tumbuhnya rata seperti ini. Kurang lebih umurnya antara 4 sampai 5 bulan di trans yang terakhir. Seperti ini. Kita tarik seperti ini. Di triskan ini biasanya ada beberapa benih anggrek yang memiliki akar cukup keras.